Nama saya Wahyu Kusumo Hadi. Saya adalah pendiri Galeri Putra Nusantara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, rumah tangga, restoran, maupun kebutuhan perkantoran. Di mana usaha kami semuanya berbahan limbah akar kayu jati yang dulu hanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai kayu bakar. Tapi karena dengan sentuhan nilai arts yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga produk tersebut mempunyai nilai seni dan ekonomis yang sangat tinggi. Berawal dari hobi yang suka menggambar, awalnya saya cuma menggambar beberapa sketsa produk atau peralatan dari kayu jati tersebut, misalnya berupa telenan, nampan, mangkok yang selama ini sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa industri restoran. Dari hobi menggambar, kemudian kami mencoba untuk mengaplikasikan gambar tersebut dengan bahan media kayu jati. Kami mulai melakukan beberapa pelatihan ke warga masyarakat sekitar. Kami pun seperti memberikan ladang usaha untuk mereka. Dan tentunya hal ini membuat kesejahteraan di masyarakat sekitar warga tempat kami itu menjadi lebih terangkat dibanding sebelum-sebelumnya. Tentunya dengan beberapa permintaan yang masuk kepada kami dan warga sekitar, kami mulai bagaimana bahan atau raw material yang kami gunakan itu tidak sampai merusak lingkungan sekitarnya. Tentunya setelah kami mengadakan beberapa pelatihan, beberapa edukasi, alhamdulillah akar kayu jati ini pun sekarang ada nilai ekonomisnya. Kalau dulu mereka sebagai kayu bakar, sekarang dari akar yang sudah tidak dimanfaatkan itu bisa dijual. Itu berkesinambungan terus dan kesejahteraan masyarakat sekitar pun juga terangkat dengan adanya kegiatan produksi kami. Ya, ini bahan akar yang rencananya akan kami gunakan untuk produksi. Dan ini setelah kami periksa Pak Bahri ya, ini ternyata memang tidak ada ranting yang tumbuh sama sekali. Jadi ini sudah cocok sesuai dengan kriteria yang harapan kami yang bisa dimanfaatkan untuk produksi. Karena kalau memang masih ada ranting yang tumbuh, itu sangat tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan industri. Nah, harapan kami banyak beberapa pengrajin lainnya tentunya harus bisa memanfaatkan atau menggunakan akar yang sudah tidak tumbuh lagi untuk industri, karena supaya tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti yang tadi kami temukan, di mana kalau yang di sebelah sana itu akarnya itu masih bisa digunakan untuk produksi karena tidak ada yang bagian yang tumbuh. Tapi setelah kami temukan yang satu lagi, ini kelihatannya memang lebih besar. Kemungkinan akarnya itu bisa sampai 2 meter lebih. Tapi alhamdulillah ada beberapa bagian di pohon ini yang sudah tumbuh. Artinya ini kalau bisa kami biarkan hidup, dia akan bisa lebih besar lagi seperti tanaman-tanaman lainnya. Jadi harapan kami kalau memang seperti ini, itu kami sepakat memang tidak akan kami ambil. Kita biarkan bisa tumbuh dan menjaga lingkungan sekitarnya. Setelah tadi kita memilih beberapa akar kayu jati yang sudah tidak akan pernah tumbuh lagi untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar produk kerajinan kami. Setelah melalui proses pemotongan, ini adalah beberapa contoh atau bentuk akar kayu jati yang sudah kita potong. Yang tadinya berdiameter kurang lebih 1,5 sampai 3 meter, setelah melalui proses pemotongan dengan beberapa alat kami, akar ini akan menjadi bagian-bagian kecil yang tentunya besarnya disesuaikan dengan kebutuhan atau pesanan yang masuk di perusahaan kami. Akar-akar ini nantinya yang tadinya gede, yang tadinya besar,
itu setelah melalui proses pemotongan, misalnya untuk menjadi sebuah gelas, kami akan memilih bagian yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya gelas nanti akan kami tunjukkan cara pembentukan gelas. Jadi dari bagian yang besar dipotong-potong sehingga menjadi kotak kecil. Dari kotak kecil itu akan diproses menjadi gelas. Nanti akan kami tunjukkan bagaimana cara pembuatan produk tersebut. Ya, inilah tadi setelah kita menjelaskan proses pemotongan yang untuk piring dan gelas. Ini ada beberapa bentuk potongan juga yang seperti tadi kami jelaskan. Kalau potongan-potongan ini selain bahan dasar piring yang sebelum diproses dengan mesin bubut tadi di sana menjadi sebuah piring, ini untuk sebuah mangkok juga. Memang sebelum diproses bahan bakunya sangat besar dan lumayan cukup berat sekali. Nah, setelah ini kita akan menuju proses pembentukan dari bahan mentah, akan kami bentuk menjadi piring, mangkok ataupun gelas. Mari kita akan melihat proses pembuatannya. Ya, ini adalah alat bubut yang sudah kami modifikasi. Alat bubut ini berfungsi dari bahan mentah, itu akan membentuk misalnya menjadi piring, mangkok, ataupun gelas. Ini adalah proses pembuatan yang sudah kami jelaskan di awal untuk pembuatan sebuah gelas. Dari bahan mentah yang begitu gede dipotong menjadi kotak-kotak, nah ini akan dibentuk menjadi gelas. Prosesnya bahan tadi ditempelin, ada semacam untuk pembuatan alat bubutnya. Jadi akhirnya dengan menggunakan beberapa tuas besi, alat itu mulai dibentuk. Ini proses pembuatannya seperti ini. Inilah beberapa contoh setelah tadi melalui proses pembentukan dengan alat mesin bubut tadi, yang tadinya bahannya seperti bongkahan yang besar, dipotong-potong menjadi kotak. Akhirnya dengan proses pembubutan tadi menjadi sebuah gelas yang sesuai kebutuhan kita. Nah, nanti akan kami tunjukkan bagaimana caranya finishing produk kami, yang tentunya selama ini kami tetap mempertahankan ciri khas kami, yaitu finishing tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga produk kami pun aman untuk makanan maupun minuman. Mari akan kami tunjukkan cara finishingnya. Ya, setelah tadi kita tunjukkan beberapa proses pemotongan dari bahan dasar, raw material yang masih baru kita ambil dari hutan. Kemudian diproses pemotongan, setelah itu ada pembentukan hingga dibentuk sesuai dengan kebutuhan atau permintaan order customer. Yang kami pegang saat ini adalah gelas yang sudah selesai finishing dan tempat buah-buahan, di mana gelas dan tempat buah-buahan ini kami finishing tanpa menggunakan bahan kimia, sehingga kalau misalnya suatu saat digunakan untuk minum atau tempat buah-buahan, aman sekali, food grade. Setelah selesai proses finishing, beberapa produk akan kami kirim sesuai ke customer yang kami tuju, dan sebagian juga kami tempatkan di showroom untuk stok kami. Setelah para pelaku usaha itu melakukan proses produksi, tentunya yang menjadi langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan yaitu proses pemasaran. Hal ini yang sangat berpengaruh sekali pada perkembangan sebuah pelaku usaha, di mana pada tahun 2016 kami membuat proposal pengajuan supaya menjadi mitra BUMN di Pertamina. Sesuai dengan proposal yang kami ajukan, alhamdulillah kami mendapat dana bantuan sebesar 50 juta, di mana pada waktu itu dana tersebut kami manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kami. Pertama, sebagai untuk membeli bahan baku, dan kemudian sebagai biaya untuk melakukan pemasaran, memperkenalkan produk kami baik di lokal maupun nasional. Dari modal tersebut kami alhamdulillah bisa mengikuti beberapa event pameran yang kami lakukan sendiri dengan biaya tersebut. Hasilnya kami mendapat beberapa reseller baru di Jakarta, beberapa retail yang alhamdulillah sampai sekarang pun pesanan yang masuk cukup memuaskan, cukup menggembirakan, sehingga kami pun bisa memperluas lapangan pekerjaan
di setiap titik di daerah kami, beberapa sentral UKM paling nggak juga sudah mendapatkan hasil dari program yang kami terima dari Pertamina tersebut. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Pertamina Persero yang sudah memfasilitasi kami sebagai pelaku usaha, dan tidak lupa dengan bantuan mitra binaan yang selama ini sudah diberikan kepada pelaku usaha, kami yakin dengan bantuan tersebut akan semakin banyak pelaku usaha yang semakin bertumbuh banyak di Nusantara ini. Terima kasih. 60 tahun Pertamina, energi untuk inovasi berkelanjutan. Pertamina Jaya.